Tahu nggak? Kalau dengar nih kita semakin ngeri di luar. Tahu nggak? Itu masalah COVID bikin pusing kepala. Tapi buat saya, untungnya suami saya makin betah di rumah. Karena apa? Saya banyak dibantu sama suami saya. Saya suka bilang, ya tolong dong bikin ini, bikin itu. Dia bantu loh. Begitu baik. Tapi terus terang aja, nggak tahu nih sampai kapan kayak gini nih. Karena belum tahu mengenai vaksinnya. Saya mau kasih tahu, saudara saya yang di Bandung, dia itu ditawarin klinik vaksin COVID. Itu serem juga kan? Pada mau ya, saya sih takut Bu. Mau ntar kita dijadiin kliki percobaan lagi, nggak mau saya takut. Kalau saya lihat di TV, ya, juga saya suka nonton YouTube tuh ya. Kayaknya sih kita sangat bergantung pada vaksin itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut. Jadi vaksin itu semua masyarakat kelihatannya sudah sangat tergantung dengan vaksin itu. Jadi kalau vaksin itu boleh ada, mungkin sangat membantu hilangnya virus COVID-19 ini. Tuh Neng Alia, Neng Alia, Neng sini Neng. Alia, iya Bu. Itu tuh Alia nih. Iya Bu, ini Neng kebetulan Neng lewat. Kita nggak ngerti ya Neng mengenai vaksin COVID-19 itu gimana Neng? Kan Neng kebetulan kerja di kesehatan ya? Iya. Tolong dong, kita kan pada nggak ngerti, ibu-ibu bisa nggak dijelasin Neng? Oh, jadi kalau untuk vaksin itu kan memang ada uji klinisnya ya Bu ya. Nah, biasanya harus ikut yang uji klinis dulu pasien-pasiennya gitu. Nah, uji klinis sendiri sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, aman-aman aja kalau mau ada yang misalnya Ibu mau ikutan uji klinis itu juga bisa. Tuh, kan bener kan? Aman tuh. Tapi pasti orang mikir, ih takut nanti jadi kelinci percobaan. Sebenarnya nggak apa-apa Bu, kan itu juga biar bisa menolong pasien-pasien yang nantinya buat terapi kan gitu. Nah, Ibu Tini tuh. Neng Alia tuh. Nah itu Serem. Neng, ini Ibu Tini saudaranya tuh dia di Bandung. Ada kerja itu juga tuh Bu. Coba aja kalau memang itu Gimana kan tuh, nanti Bu? di uji klinisnya sebenarnya ada peraturannya, nanti namanya ada cara uji klinis yang baik itu dari BPOM. Jadi ada pedomannya semuanya. Jadi nanti Ibu bisa cek dulu di situ uji klinisnya memang sesuai dengan peraturannya atau enggak gitu Ibu. Kebetulan aku ada sih video ininya, coba bentar ya. Boleh tuh Neng dikasih unjuk ke kita Neng. Uji Jadi kita video. bisa kasih tahu saudara-saudara Nah, Neng. ini nih Bu cara ininya. Halo, sadar nggak sih sekarang banyak sekali uji klinik yang sedang berjalan baik di Indonesia maupun di dunia. Semua negara saat ini sedang berlomba untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksin atau obat terbaik untuk COVID-19. Untuk mendapatkan obat yang berkualitas, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Uji skala laboratorium untuk mendapatkan formula yang terbaik dari sebuah produk obat maupun vaksin. Uji praklinik dengan sel maupun hewan uji untuk mendapatkan konfirmasi keamanan dari sebuah produk. Dan apabila uji praklinik ini berhasil, maka akan dilanjutkan dengan uji klinik dengan relawan manusia untuk dapat mengetahui keamanan dan manfaat produk pada manusia. Nah, setelah hasil dari uji klinik diperoleh, barulah kita dapat mendaftarkan sebuah produk, obat maupun vaksin ke Badan POM untuk mendapatkan nomor izin edar. Tanpa adanya uji klinik, yaitu uji coba pada manusia, kita belum dapat mengetahui apakah produk tersebut benar-benar aman atau memberikan efek seperti yang diharapkan. Tapi untuk uji klinik ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan masyarakat sebagai relawan uji klinik. Berbicara tentang relawan, mungkin ada yang masih ragu untuk ikut uji klinik, atau masih ada yang berpikir bahwa menjadi relawan uji klinik sama dengan hewan coba atau kelinci percobaan. Benarkah demikian? Apa sih bedanya menjadi kelinci percobaan atau relawan manusia dalam penelitian pengembangan obat? Menjadi kelinci percobaan hanya akan mendapatkan makan dan minum yang cukup serta kondisi kandang yang bersih. Namun untuk relawan manusia, ketika awal memulai uji klinik, mereka akan diinformasikan terkait dengan penelitian dan akan dimintakan persetujuan untuk ikut serta. Dalam proses tersebut, relawan manusia akan diberikan waktu yang cukup untuk dapat memahami keseluruhan isi dari informasi penelitian
serta diperkenankan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban selengkap-lengkapnya dari tim penelitian. Relawan manusia juga akan mendapatkan konfidensialitas atau kerahasiaan terhadap identitas diri, serta yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah relawan manusia akan mendapatkan jaminan apabila terjadi cedera sewaktu-waktu selama mengikuti studi atau penelitian uji klinik. Sangat berbeda bukan? Apa saja manfaat menjadi relawan uji klinik? Mendapatkan pengawasan dan perlindungan ekstra dari dokter peneliti, mendapatkan obat gratis dan tidak perlu ke apotek. Biaya pemeriksaan laboratorium, ronsen, CT scan, atau pemeriksaan lain-lainnya yang diperlukan juga gratis. Biaya dokter dan perawat gratis. Lumayan bukan? Relawan adalah pahlawan kemanusiaan. Dan apabila relawan penelitian mengalami cedera selama uji klinik berlangsung, maka relawan akan mendapatkan pengobatan yang sesuai dari tim penelitian secara gratis. Dan apabila relawan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar selama uji klinik berlangsung, maka relawan berhak untuk melaporkan kepada Komite Etik maupun Badan POM. Dan apabila relawan uji klinik mendapatkan uang, maka jumlah yang diterima akan cukup sekedar untuk menutupi biaya transport, biaya ketidaknyamanan yang dirasakan selama studi, serta waktu yang digunakan dalam penelitian. Nah, sekarang sudah jelaskan apa saja hak dan kewajiban dari relawan penelitian dan apa bedanya kelinci percobaan dengan relawan penelitian. Menjadi relawan penelitian adalah tugas yang mulia, dan apabila hasil uji klinik terbukti memberikan efek yang baik yang diharapkan oleh tim peneliti, maka kontribusi relawan penelitian akan sangat bermanfaat bagi pengembangan obat. Terima kasih dan salam sehat. Itu Bu. Walah gitu toh ya Mbak Lia. Terima kasih ya, kita udah tahu melihat videonya. Jadi kita nggak takut lagi. Nah, sebenarnya walaupun memang aman, tapi kita tetap harus waspada Bu. Jadi memang harus melihat dari peraturan CUKB-nya itu yang dari BPOM. Di Prostem juga banyak sih Bu sedang melakukan uji klinis, ada diabetes, liver cirrhosis, terus juga ada beberapa penyakit degeneratif lainnya Bu. Neng, suami aku boleh nggak tuh dia ada diabetes nih lo dari dulu. Oh boleh Bu, kalau emang Ibu misalnya tertarik, nanti Ibu bisa cek aja di website atau di sosial medianya Prostem. Di situ ada kriteria-kriterianya, bisa lihat di situ, atau bisa lihat di website. Nanti bisa chat sama adminnya, nanti bisa langsung dibalas sama adminnya. Gitu Ibu. Oke deh Neng, terima kasih banget ya Neng untuk penjelasannya, sehingga kami ibu-ibu yang nggak ngerti jadi ngerti sekarang. Maklum orang awam, Nggak apa-apa, kita mah nggak. Terima kasih ya Neng. Iya, sama-sama. Diganggu akhirnya nyangkut ke sini. Aku pulang dulu ya Bu. Oke Neng.